Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ocha Bercerita Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kali ini, kami akan membawakan cerita dari Diah Kuswan yang berjudul Teror Arwah Gentayangan bagian 2. Jangan lupa untuk klik share and subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Ku nyalakan motor, menembus dinginnya pagi. Jalanan yang lengan membuatku leluasa melajukan motorku. Aku ingin segera sampai ke lokasi yang dimaksud oleh almarhum Brian. Aku yakin di sana ada petunjuk yang bisa aku temukan. Walau aku tidak tahu pasti lokasi kecelakaan itu, namun setidaknya Dina pernah memberitahuku bahwa almarhum kecelakaan di jalan raya tak jauh dari kampung ini. Dibantu dengan petunjuk yang ada di dalam mimpiku, aku yakin bisa menemukannya. Aku ingin segera sampai dan mencari tahu apa yang ingin ditunjukkan oleh almarhum. Aku yakin itu adalah sebuah petunjuk untuk bisa membantu almarhum Brian. Dinginnya angin di pagi buta seperti sekarang ini sungguh sulit untuk aku tahan. Badanku mulai menggigil dan gigiku bergemelatuk tanpa bisa aku kendalikan. Sunyi, sepi seperti kampung mati. Semua warga sepertinya masih nyenyak dalam buayan mimpi. Terlebih dengan adanya teror arwah Rian, membuat warga enggan untuk beraktivitas di luar rumah sebelum matahari terbit. Aku terus melajukan motorku. Sesekali aku harus menarik rem dengan mendadak karena banyaknya lubang di jalan. Minimnya penerangan dan jalan yang rusak membuatku terpaksa harus mengurangi kecepatan motorku. Tak terasa, kini aku telah sampai di area perkebunan tebu. Hawa dingin semakin menyergap, menusuk hingga ke tulang. Saat aku melintasi makam, sekilas aku melihat sosok Rian berdiri di depan gapura. Aku coba mengabaikan dan terus melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya aku sampai di ujung jalan kampung. Sejenak ku berhentikan motorku. Menoleh ke kanan dan kiri, kini aku dilanda kebingungan, tidak tahu harus memilih arah yang mana. Samar-samar di kejauhan aku melihat sebuah bayangan. Semakin ku perhatikan, aku semakin yakin bahwa itu Rian. Bayangan itu menghilang setelah aku mengerjapkan mata. Mungkin dia ingin menunjukkan arah, batinku. Akhirnya aku memilih untuk berbelok ke arah kiri, mengikuti arah di mana aku melihat bayangan Rian tadi. Aku sengaja mengurangi kecepatan motorku, agar bisa memerhatikan sekeliling. Deretan pohon di sisi jalan bergerak seirama mengikuti hembusan angin. Sebuah warung sederhana di pinggir jalan menarik perhatianku. Kuhentikan laju motorku dan coba mengamati. Benar, itu warung yang ada di mimpiku. Aku yakin warung tersebut adalah warung yang aku lihat di dalam mimpi. Berarti lokasi kecelakaan tidak jauh dari sini. Aku memarkirkan motorku di halaman warung. Sepi dan gelap, hanya sebuah bohlam kecil bercahaya hingga sebagai penerang di bagian teras. Beruntung aku selalu membawa senter kecil di dalam saku jaketku. Dengan perlahan, aku menyusuri tepian jalan. Belum lama aku melangkahkan kaki, suara pintu yang terbuka mengagetkanku. Kuhentikan langkahku, lalu menoleh ke arah sumber suara. "Siapa itu?" tanya seseorang yang baru saja keluar dari dalam warung. Wanita bertubuh tambun, mengenakan atasan oblong dan memakai kain jarik sebagai bawahan. Wanita itu berjalan ke arahku sembari terus bertanya siapa aku dan ada urusan apa di sini. "Maaf, Ibu, saya Dimas. Saya ingin mencari barang yang hilang. Sepertinya jatuh di sekitar jalan sini. Saya mohon izin menitipkan motor saya di sini sebentar," jawabku panjang lebar. Tidak aku sangka, wanita yang aku taksir usianya 50 tahunan itu menanggapiku dengan sangat ramah. "Ini masih sangat pagi, Nak. Sebaiknya Nak Dimas kembali lagi saja nanti setelah suasana sudah lebih terang." "Enggak apa-apa, Bu. Saya membawa ini," jawabku sembari menunjukkan senter kecil yang aku bawa. "Oh ya Sudar, kalau boleh tahu barang apa yang hilang, Nak?" "Siapa tahu Ibu bisa bantu carikan." Anu Bu, itu KTP yang hilang," jawabku asal. Aku sendiri tidak tahu sebenarnya Rian ingin menunjukkan apa kepadaku. Ibu itu manggut-manggut menanggapiku. "Kalau begitu saya permisi dulu Bu, pamitku melanjutkan pekerjaanku." "Sebentar Nak, kalau di sini jangan lupa banyak-banyak baca bismillah, di sini rawan."
Mendengar ucapan ibu pemilik warung membuatku berpikir keras. "Rawan?" tanyaku. "Di sana belum lama ada kejadian tabrak lari nak," jawab ibu pemilik warung sembari menunjuk jalan di depan sana. Setelah kejadian itu, beberapa orang yang melintas mengaku melihat penampakan sesosok remaja dengan wajah yang berlumuran darah. "Mungkin itu arwah korban," lanjutnya. Aku tersenyum kecut mendengar ucapan ibu warung. "Sungguh kasihan kamu, Rian. Semoga aku bisa membantumu agar arwahmu bisa tenang. Bantu aku memecahkan masalah ini, Rian," batinku. Aku memutuskan kembali melanjutkan pencarianku setelah ibu warung kembali masuk ke dalam. Sebuah pohon besar yang ditumbuhi banyak semak menarik perhatianku. "Itu dia." Dengan tidak menghilaukan jalan, aku segera menghampiri pohon itu. Sebuah cahaya mengagetkanku. Sebuah motor dengan kecepatan sedan melintas dan hampir menabrakku. Refleks aku menghindar, namun sayang pahaku sedikit terserempet roda depan motor itu, membuatku sedikit terbanting ke aspal. Sakit," rintihku. "Mas, enggak apa-apa. Maaf mas, saya enggak sengaja," ucap seseorang yang baru saja turun dari motornya. "Enggak apa-apa, mas, cuma keserempet sedikit. Saya akan bertanggung jawab mas, mari saya antar ke klinik." "Saya tidak apa-apa mas," ucapku meyakinkan. "Bruklah," teriakku saat aku kembali terjatuh setelah mencoba berdiri. Saya bantu mas." Saat seorang laki-laki yang menyerempetku hendak membantuku berdiri, nampak di kejauhan ibu warung tergopoh menghampiri. "Kan saya sudah peringatin, di sini itu rawan," omelnya dari kejauhan. "Kita ke sana saja mas," pintaku sembari menunjuk satu-satunya warung yang ada di sini. "Bawa ke dalam," perintah ibu warung. Setelah kami sampai di dalam warung, kami disuguhi 2 gelas teh hangat oleh pemiliknya. "Terima kasih bu," ucap kami berdua serempak. Baru ku ketahui seseorang yang tak sengaja menyerempetku ini bernama Rudi. Rudi bercerita, ia melihat sesosok remaja dengan wajah yang menyeramkan di dekat pohon besar itu, membuat Rudi hilang fokus dan akhirnya menabrakku. Ibu warung menyarankan agar Rudi mengantarkan aku ke rumah setelah hari mulai terang. Aku menyetujuinya. Ada sesal karena harus mengurungkan pencarianku untuk sementara waktu. Namun, ini demi keselamatan. Aku harus memulihkan cedera yang aku alami, meski lukanya tidak seberapa. Mentari pagi bersinar sangat cerah. Sinarnya yang hangat mengusir dingin yang sedari tadi menusuk hingga ke persendian. "Saya titip motor ya bu, besok atau lusa saya ambil. Kami pamit dulu bu," ucapku tak enak hati. Rudi dengan sangat hati-hati mulai melajukan motornya. Setelah ibu warung kembali masuk ke dalam, sementara motorku, aku titipkan kepada pemilik warung walau sebenarnya aku sedikit tidak enak hati karena merepotkan. Hening, tidak ada obrolan antara aku dan Rudi di sepanjang perjalanan. Sesekali hanya terdengar suara Rudi yang menanyakan arah rumahku, dan aku jawab dengan menjentikan jari telunjuk. Hingga akhirnya, kami sudah sampai di jalan masuk kampung. Beberapa warga yang kebetulan berpapasan menyapa kami, yang hanya mendapat jawaban berupa anggukan dari kami berdua. Akhirnya kami telah sampai di pelataran rumah. Sebelum Rudi selesai membantuku menuruni motor, Dina muncul dari balik pintu. "Astagfirullah. Mas, kenapa?" pekiknya. Dina berlari menghampiri kami, meraih tanganku dan memindai seluruh tubuhku. "Ini kenapa? Kenapa sampai pincang begini?" Mbak." Rudi tergagap menjawab pertanyaan Dina, sepertinya ia takut melihat amarah yang siap meledak dari istriku. "Sudah, kita masuk dulu saja Di, nanti Mas jelaskan," jawabku. Rasanya tidak nyaman saat keributan kecil ini disaksikan beberapa pasang mata yang kebetulan melintas. Kini Dina mengambil alih memapahku, meninggalkan Rudi yang mematung di belakang. "Mari Mas Rudi masuk," ajakku. Rudi mengangguk dan mengekor di belakang kami. Kami mempersilahkan Rudi untuk duduk. Tidak lupa Dina menyajikan 2 gelas teh hangat untuk kami berdua. "Apa ini semua karena arwah Rian? Mas jadi celaka begini karena dia." Dina seketika berdiri dari duduknya setelah mendengar cerita kami berdua. Kuraih lengan Dina, meremasnya dengan pelat. Ku kedipkan mata sebagai isyarat agar ia kembali duduk. "Tapi Mas, ini sudah keterlaluan,"
Salah apa kita sama almarhum? Dina menangkupkan kedua tangannya di wajah, tangisnya pecah. Untung kamu masih selamat, kalau tidak Dina semakin terisak. Aku paham ketakutannya, ia tak ingin hidup sebatang kara lagi jika sampai kehilanganku. Kurengkuh tubuhnya dalam pelukan. Membelai lembut rambut dan punggungnya, agar membuatnya lebih tenang. Mas enggak apa-apa cuma luka sedikit, ucapku menenangkan. Assalamualaikum. Sebuah salam menarik perhatian kami. Dina segera menyeka air mata yang mengalir di pipi, menjawab salam seraya membukakan pintu. Dir, kata orang yang belanja di tempatku suamimu kecelakaan? Tanya Mbak Ida. Mbak Ida datang bersama Mbokna dan Mbak Nisa. Masuk dulu Mbak, tawarku sopan. Bagaimana kondisi kamu Nak? Tanya Mbokna setelah masuk ke dalam rumah. Saya enggak apa-apa, Mbok, cuma luka sedikit, jawabku. Ini semua karena arwah almarhum Rian. Kalau ia tidak muncul tiba-tiba dan mengagetkan pengendara motor, suamiku enggak mungkin ketabrak. Dina bergumam lirih, namun suaranya masih bisa kami dengar. Apa katamu? Aku dan MBOK kesini karena peduli sama suamimu. Tapi ternyata kami sudah salah datang ke sini, sungut Mbak Nisa sembari menarik tangan Mbokna. Kita pulang saja Mbok, sambungnya. Mbokna mencoba menahan Mbak Nisa. Tidak beranjak dari duduknya, Mbokna meminta kami untuk menceritakan kejadian yang baru aku alami. Sudahlah Mbok, mereka pasti mengada-ada. Dengar dulu Nisa. Akhirnya Mbak Nisa menurut dan ikut mendengarkan ceritaku. Mbokna dan Mbak Ida serempak beristighfar setelah selesai mendengar cerita kami. Mbak Nisa terus menggeleng, menutup mulutnya dan sesaat kemudian air matanya menetes. Enggak mungkin. Itu bukan Rian. Lalu siapa Mbak? Kejadian itu terjadi di lokasi kecelakaan Rian. Amarah Dina semakin tak bisa disembunyikan. Mbak Nisa kam, yang sengaja membuat Rian gentayangan. Apa maksud kamu Din? Alah sudahlah Mbak, nggak usah bohong. Mbak Nisa kan yang sengaja memeras jeruk di atas ceceran darah di lokasi kecelakaan itu. Dada Dina nampak naik turun, seiring deru nafas yang semakin memburu. Istighfar D, kita bisa ngomong baik-baik, D. Enggak Mas. Ini sudah keterlaluan, kita selalu diam walau sering digentayangi arwah almarhum, tapi kali ini, kamu sampai celaka. Mbokna mencoba menenangkan Mbak Nisa yang kondisinya tidak berbeda jauh dari Dina. Mbok maafkan Dina, sudah lancan, tapi Dina lihat sendiri, Mbak Nisa pernah membawa jeruk, bawahnya itu tumpah di atas makam, dan Dina yang membantu memungut teh. Ucap Dina. Benar itu Nisa? Kamu yang sengaja membuat Rian tidak tenang? Mbokna menatap lakat wajah anaknya itu. Kami semua terdiam, menunggu jawaban Mbak Nisa. Semua orang di ruangan ini tidak ada yang bersuara. Setiap pasang mata menatap fokus ke arah Mbak Nisa. Jawab jujur Nisa. Sentak Mbokna saat anaknya tetap saja bergeming. Mbokna beranjak dari duduknya, berdiri tepat di hadapan Mbak Nisa. Jawab Nis. Suara Mbokna terdengar bergetar, tergambar jelas amarah yang tertahan di sana. Air mata Mbak Nisa jatuh bercucuran. Badannya gemetar. Kalian semua kejam. Pekiknya keras. Apa maksud Mbak? Tanya Nisa tak kalah lantang. Asal kalian tahu, saya memang tidak terima dan belum ikhlas atas kecelakaan yang menimpa Rian. Tapi saya bukan ibu yang hilang kewarasannya. Saya tidak mungkin dengan sengaja membuat Rian gentayangan. Kamu tidak bohong Nisa? Tanya Mboknya. Demi Tuhan Mbok. Bukan Nisa. Mbok percaya, jawab Mbokna sembari merengkuh tubuh Mbak Nisa ke dalam pelukan. Dina, Mbok dan Nisa minta maaf jika kamu merasa arwah almarhumlah yang menjadi sebab celakanya suamimu. Tapi Mbok percaya sama Nisa, karena Mbok mengenal Nisa lebih dari siapapun mengenal dia. Mbak Nisa tergugur dalam pelukan ibunya, isaknya terdengar memilukan hati. Aku menangkap raut penyesalan pada Dina. Mungkin dia menyesal telah menuduh Mbak Nisa. Maafkan kami ya Mbok, Mbak Nisa, saya dan Dina tidak bermaksud menuduh Mbak Nisa, ucapku. Kami paham Nak Dimas. Terima kasih Mbok. Mbak Ida, Mbokna, dan Mbak Nisa pamit kembali ke rumah. Begitu juga dengan Rudy. Setelah di ruangan ini, hanya tinggal kami bertiga.
Rudi mengutarakan niatnya untuk pamit. Sebelumnya beliau menyerahkan beberapa lembar uang sebagai tanda tanggung jawabnya. Namun tentu saja kami tolak. Dengan Mas Rudi mengantarkan saya ke rumah, ini sudah saya anggap sebagai tanggung jawab, ucapku sembari mengulurkan kembali uang dari Rudi. Terima kasih, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Mas Dimas sekeluarga. Sama-sama Mas. Rudi berlalu meninggalkan pekarangan rumah kami bersama motornya. Dina kembali masuk dan mengunci pintu setelah mengantarkan Rudi ke depan. Mas beneran enggak mau ke dokter? Tanya Dina setelah kembali duduk di dekatku. Iya dek, Mas enggak apa-apa kok. Jawabku mencoba meyakinkan. Hari ini aku lewatkan dengan berbaring di kamar. Sesekali merubah posisi, duduk bersandar di sisi ranjang sekedar mengurangi pegal di badan. Makan dan minum, aku lakukan di kamar. Beruntung aku masih bisa berjalan ke toilet, meski harus merambat berpegang pada dinding. Tidak terasa, malam pun tiba. Samar-samar terdengar ulukan salam dari luar rumah. Siapa ya dek? Tanyaku pada Dina yang kini tengah memijat lenganku. Enggak tahu mah, coba adek lihat. Dina bergegas menghampiri sumber suara. Terdengar suara Dina yang menjawab salam, disusul dengan suara pintu yang dibuka. Sayup aku bisa mendengar suara yang sepertinya aku kenal. Derap langkah terdengar mendekat ke arahku. Tok, tok, tok. Mas ini ada Mbok Nat dan Pak Ustad, ucap Dina di luar pintu kamar. Masuk deh. Silahkan, Mbok Pak Ustad, Dina mempersilahkan. Terdengar pintu yang dibuka. Pak Ustad dan Mbok Nah pun masuk bersama Dina. Enggak usah bangun Mas Dimas. Pak Ustad melarangku saat aku hendak bangun untuk menyambut. Aku menurut karena memang badanku rasanya masih remuk. Pak Ustad memberitahu maksud ketadangannya. Setelah sebelumnya Mbok Nah menceritakan kejadian tadi pagi kepada Pak Ustad, dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke sini. Kami memutuskan untuk mencari jalan keluar bersama. Jadi sebelumnya saya mendapat penglihatan kalau ada seseorang yang sengaja memeras jeruk di bekas ceceran darah. Di tempat kecelakaan itu Pak Ustad, terangku. Kita harus cari siapa orangnya, karena kalau benar ada yang memeras jeruk di lokasi dengan tujuan membuat arwah almarhum gentayangan, maka orang tersebut yang harus membersihkannya, jelas Pak Ustad. Siapa yang sudah tegas sama cucuku? Gumam Mbok Nah. Dina berusaha menenangkan Mbok Nah. Mbok Nah dan Pak Ustad memutuskan untuk pulang karena malam semakin larut. Iqmal, Iqmal, Iqmal. Ramai teriakan orang memanggil Iqmal diiringi suara kentongan yang bersahutan. Sumber suara sepertinya dari arah jalan depan rumah. Ada apa itu? Tanyaku. Mas kamu istirahat saja di sini. Dina mencegahku untuk ikut melihat kegaduhan yang ada. Semua ini gara-gara cucumu Mbok. Arwah sialan. Walau tanpa melihat, bisa aku pastikan itu adalah suara Mbak Sari yang tengah memaki Mbok Nah. Entah apa yang terjadi pada anak Mbak Sari, Iqmal. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu sapi. Malam ini begitu bising, teriakan dan bunyi kentongan yang bersahutan mengusik gandang telinga. Tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar sana, namun dari tempatku berada, aku bisa merasakan betapa tegangnya suasana di sana. Suara kentongan tidak terdengar lagi, tergantikan riuh orang yang bersorak, bukan sorak gembira, tetapi seperti ikut menghakimi Mbok Nah. Beberapa kali terdengar teriakan Mbak Sari, dan juga umpatan-umpatannya yang memekakan telinga. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anakku gara-gara arwah sialan itu, Bob dan Nisa harus bertanggung jawab. Mbak Sari terus saja berteriak. Entah apa yang terjadi selanjutnya, sampai akhirnya suara kentongan terdengar lagi. Perlahan, rombongan yang sepertinya sedang mencari anak Mbak Sari itu mulai menjauh. Suaranya perlahan menghilang. Derit pintu yang terbuka menampakkan Dina yang baru kembali setelah ikut menyaksikan keributan di luar. Ada apa, Dek? Tanyaku penasaran. Itu, Mas. Iqmal anaknya Mbak Sari hilang. Hilang bagaimana, Di? Dengan sedikit terbata-bata, Dina menceritakan apa yang baru saja ia ketahui dari Mbak Akasari. Iqmal sedari sore histeris, ketakutan. Seperti yang pernah kami lihat di makam almarhum tempo hari, Iqmal bersimpuh memohon ampun entah kepada siapa. Mbak Sari tidak bisa melihat siapapun,
Namun menurutnya Iqmal selalu menyebut nama Rian. Karena kondisi Iqmal yang tidak terkendali, Mbak Sari memutuskan menguncinya di dalam kamar. Mbak Sari meninggalkan Iqmal tanpa penjagaan untuk pergi meminta tolong ke Pak Ustadz. Mbak Sari tidak bertemu dengan Pak Ustadz karena memang Pak Ustadz tengah berada di rumah kami. Setelah kembali ke rumah, kamar Iqmal sudah dalam keadaan kosong. Jendela terbuka, sepertinya Iqmal keluar dari sana. Tentu saja Mbak Sari syok, seketika berteriak mencari dan memanggil-manggil nama anaknya, dan itu memancing perhatian warga. Berduyun-duyun warga membawa obor, dan sebagian lagi membawa kentongan untuk pergi mencari Iqmal. Jadi sekarang mereka pergi kemana, Dek? Tanyaku lagi setelah Dina selesai bercerita. Katanya mau cari sampai ke makam Mas. Siapa tahu kayak kemarin, Iqmal ada di makam almarhum. Aku mengangguk. Sebenarnya ada rasa khawatir dan juga penasaran, ingin ikut pergi mencari. Tetapi apalah dayaku. Kini kondisiku benar-benar tidak memungkinkan. Badan rasanya sakit semua. Untuk berjalan saja aku masih tertatih TATH. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Besok pagi aku mau ke rumah Mbak Sari ya Mas. Ucap Dina meminta izin. Mas temenin, jawabku. Tapi Mas kan lagi begini. Enggak apa-apa, besok pasti sudah sembuh. Dina mengangguk sebelum ia ikut berbaring di sampingku. Akhirnya aku dan Dina memutuskan untuk tidur. Terpaan angin membuat wajahku terasa dingin. Ku coba membuka mata, namun hanya gelap sejauh aku yang aku lihat. Aku berjalan pelan, mencoba mengenali tempat yang kini aku tapaki. Namun nihil, tempat ini terasa asing bagiku. Rian, ampunin gue. Gue ngaku salah. Maafin gue Rian. Jerit seseorang yang belum ku ketahui sumbernya. Ku tajamkan pendengaranku, mencari tahu sumber suara. Jangan Rian. Tolong, ampunin gue. Terdengar lagi suara orang minta tolong. Kalau aku tidak salah, orang itu menyebut-nyebut nama Rian. Mungkinkah itu Iqmal? Anak Mbak Sari, Iqmal. Teriakku, memastikan. Tidak ada sahutan. Aku tetap berusaha berjalan meski gelap menyelimuti. Jeritan itu semakin jelas terdengar. Seberkas cahaya mencuri perhatianku. Aku berjalan mengikuti sumber cahaya. Indera penglihatanku menangkap dua sosok remaja yang tengah berhadapan. Seorang dari mereka sudah sangat aku kenal. Iya, itu almarhum Rian. Seseorang lagi terus memundurkan badannya, seakan berusaha menjauh dari Rian. Beberapa kali aku mengerjapkan mata agar bisa melihat dengan jelas siapa gerangan yang bersama Rian. Bukannya itu Iqmal. Iya, benar itu Iqmal, gumamku. Meski hanya pernah melihatnya sekali, namun aku sangat yakin tidak salah mengenali itu benar Iqmal, anaknya Mbak Sari. Sesaat kemudian, aku melihat Iqmal terjatuh. Ia terus saja memohon ampun kepada almarhum Rian. Rian bergeming, dengan wajahnya yang pucat pas ia terus berjalan mendekat ke arah Iqmal, tatapannya kosong. Iqmal terus beringsut mundur, menjauhi Rian, tergambar jelas ketakutan pada diri Iqmal. Dengan tatap membisu, Rian menundukkan badannya, mensejajarkan posisinya dengan Iqmal. Kini Iqmal mematung, mulutnya terus meracau meminta pengampunan dari Rian. Gue mohon maafin gue cuma iseng saja Rian, gue cuma mau buktikan bahwa perasaan jeruk nipis bisa bikin arwah orang yang meninggal jadi gentayangan. Jantungku tersantak kaget mendengar pengakuan dari mulut Iqmal. Ku kepalkan kedua tanganku mencoba menahan amarah yang bergemuruh di dada. Tadi apa katanya? Hanya iseng. Andai Iqmal adalah adekku, sudah pasti akan aku hajar habis. Perbuatan yang sungguh tidak terpuji, bermain-main dengan urusan orang yang sudah meninggal. Jangan Rian, teriak Iqmal. Rian nampak mengulurkan kedua tangannya. Perlahan tangannya mendarat di leher Iqmal. Aku ingin menghentikan Rian, namun mulut dan tubuhku kaku. Sulit sekali mengeluarkan suara walau hanya sepatah kata. Suaraku tercekat di tenggorokan. Jangan Rian, gue mohon. Iqmal terus menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata nampak merembas dari kedua matanya. Teriak Iqmal. Jangan. Akhirnya suara itu keluar dari mulutku.
Saat kusadari kini, aku sudah ada di kamarku. Dengan posisi terduduk, aku terbangun dari mimpi. Ku edarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar, namun tak kutemukan keberadaan Dina. Ku langkahkan kaki keluar dari kamar. Dina tak juga kutemukan di seluruh bagian rumah ini. Nampak dari jendela, matahari sudah meninggi. Sudah jam 9, gumamku saat melihat jam di dinding. Ku langkahkan kaki menuju teras, namun saat aku hendak membuka pintu ternyata Dina sudah ada di depan. Dari mana, Dek? Itu, Mas, aku dari rumah Mbak Sari. Iqmal sudah ketemu, tapi sekarang lagi kesurupan, belum sadar. Terang Dina membuatku tercengang. Astagfirullah, antar Mas ke sana deh, Dek. Ayuk antar Mas ke rumah Mbak Sari. Dina masih saja bergeming meski aku telah beberapa kali mengulangi ucapanku. Tapi Mas, tergambar jelas keraguan di wajah Dina. Terlebih setelah ia mengamatiku, dari ujung rambut hingga ujung kaki, sepertinya Dina sangat mengkhawatirkan kondisiku. Kondisi kamu bagaimana, Mas? Lanjutnya. Mas enggak apa-apa, Mas yakin sudah sanggup berjalan, jawabku. Aku menunggu Dina memastikan semua jendela dan pintu tertutup dan tidak lupa mengunci semuanya. Sudah Ma, ucapnya sembari memasukkan kunci ke dalam saku. Ayo Dek, kita pergi ke rumah Mbak Sari sekarang, ajakku. Hati-hati Mas. Dina meraih lenganku, lalu mengamitnya. Jalannya pelan-pelan saja Mas. Iya deh. Sebenarnya aku tidak begitu menghiraukan saran dari Dina. Aku mencoba berjalan secepat yang aku mampu, walau sebenarnya jika dalam kondisi sehat, aku bisa lebih cepat dari ini. Sepanjang perjalanan, kami berpapasan dengan beberapa orang yang sepertinya dari rumah Mbak Sari juga. Kasian ya, Iqmal, entah bisa sadar atau tidak, ucap seorang perempuan kepada dua orang yang bersamanya. Iya kasian ya. Seseorang yang berada di sampingnya menimpali. Memang bagaimana kondisi Iqmal, Dek? Tanyaku kepada Dina. Iqmal ketemu jam 3 pagi tadi Mas, tetapi berulang kali Iqmal kerasukan dan sampai sekarang belum sadar. Kerasukan bagaimana? Jerit-jerit gitu Mas, mengerang kesakitan, dan beberapa kali pingsan juga. Astagfirullah, Pak Ustadz sudah dikabarin, Dek? Sudah Mas, malah Pak Ustadz semalam ikut membantu pencarian. Aku mengangguk, mengerti. Tidak terasa, kami hampir sampai di rumah Mbak Sari. Itu Mbok Na dan Mbak Nisa Mas. Aku mengikuti arah jari telunjuk Dina. Rupanya benar, Mbak Nisa dan Mbok Nah juga datang ke rumah Mbak Sari. Kami sampai bersamaan. Mbok Nah mewakili kami mengucap salam yang seketika mendapat jawaban dari orang-orang yang ada di rumah Mbak Sari. Ramai sekali sampai beberapa orang harus duduk di luar. Beberapa orang saling berbisik. Beberapa yang lain menatap sinis ke arah kami, mungkin lebih tepatnya ke arah Mbok Nah dan Mbak Nisa. Lirih terdengar, beberapa orang membicarakan tentang kejadian tadi malam. Mereka kok berani ke sini, ini semua kan gara-gara Rian, ucap salah seorang yang tengah berdiri di dekat pintu. Mbak Nisa nampak tidak nyaman. Kedua tangannya mengepal, dan matanya menatap tajam ke orang-orang yang tengah menggunjing almarhum anaknya. Sudah Nis, istighfar, ucap Mbok Nah yang sepertinya menyadari kemarahan Mbak Nisa. Tangan Mbok Nah meraih telapak tangan Mbak Nisa, mengelus, dan sesekali menepuk-nepuk punggung tangan itu. Sabar, ucap Mbok Nah. Mbak Nisa menarik nafas dalam, dan menghempaskannya dengan kasar. Akhirnya kami berempat memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Mbak Sari. Saat kami berada di ruang tamu, kami melihat Iqmal yang tengah terkulai pingsan di tikar ruang tengah. Beberapa orang mengelilingi Iqmal yang masih belum sadarkan diri. Tidak jauh berbeda dengan anaknya, kondisi Mbak Sari juga cukup memprihatinkan. Mbak Sari nampak terduduk bersandar di dinding, tak jauh dari anaknya. Kepalanya mendongak ke atas, dengan mata yang terpejam, mulutnya terus mengucapkan nama anaknya. Lagi, Mbok Nah menguluk salam. Namun kali ini, bukan jawaban yang kami terima. Semua orang yang ada di ruangan itu seketika menoleh, namun aku bisa merasa kalau mereka kurang bersahabat dengan kedatangan kami. Salah satu perempuan yang kini tengah menjaga Mbak Sari berdiri. Amarah tidak bisa disembunyikan pada raut wajahnya. Dengan tangan mengepal, beliau berjalan cepat ke arah kami. Mau apa kalian Har?
Puas kalian melihat keponakanku sekarang? Ucapnya. Rupanya perempuan itu adalah salah seorang kerabat Mbak Sari. Ia amat murka saat menyadari kehadiran Bokna dan Mbak Nisa. Belum sempat kami menanggapi, kami semua dikejutkan oleh tubuh Iqmal yang tiba-tiba mengejan. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Iqmal. Mbak Sari menjerit dan langsung menghampiri tubuh anaknya itu. Iqmal, sadarlah nak. Mbak Sari memeluk erat tubuh Iqmal, namun sesaat kemudian Iqmal mendorong tubuh Mbak Sari. Ia beringsut menjauh, mendekati tembok. Iqmal duduk dengan memeluk kedua lututnya dan membenamkan wajahnya di sana. Iqmal, panggil Bokna. Seketika Iqmal mendongak. Dengan mata yang sayu ia menoleh ke arah Bokna dan Mbak Nisa. Iqmal hanya diam. Sesekali terdengar lirih isakan. Cukup lama Iqmal dan Mbak Nisa saling tatap, sampai akhirnya Mbak Nisa berjalan mendekati Iqmal. Tatapan mereka seakan mengisyaratkan kerinduan. Dengan tetap saling berpandangan, Mbak Nisa duduk di samping Iqmal. Tidak ada penolakan saat Mbak Nisa memeluk tubuhnya. Bahkan Iqmal semakin dalam membenamkan wajahnya di dada Mbak Nisa. Rian, ucap Mbak Nisa ragu. Kami semua saling berpandangan, menatap heran ke arah Mbak Nisa dan Iqmal. Bahkan Mbak Sari diam mematung menyaksikan ini semua. Rian. Mbak Nisa kian tergugu, begitu juga dengan Iqmal. Iqmal tidak berkata apapun, namun pundaknya bergetar seiring isakan yang semakin keras terdengar. Ibu mohon Rian, jangan seperti ini. Iqmal menarik tubuhnya, menatap lekat wajah Mbak Nisa. Apapun urusan kamu yang belum selesai di dunia ini, ibu janji akan membantumu untuk menyelesaikan. Ibu janji. Iqmal menunduk, sebulir bening nampak menetes dari matanya. Tenanglah nak, jika Iqmal ada salah denganmu, maafkan. Iqmal kembali menatap Mbak Nisa. Kini kami semua bisa melihat sulas senyum pada bibir Iqmal yang kering. Sampai akhirnya tubuh Iqmal kembali lurus ke lantai. Ia tak sadarkan diri. Jeritan Mbak Sari dan kerabat serta tetangga pecah. Suara tangis bergema di rumah Mbak Sari. Semua orang di sini menangis melihat kondisi Iqmal. Mbak Nisa nampak membekap mulutnya sendiri, seakan tidak percaya dengan apa yang baru ia alami. Rian, gumamnya. Perlahan Mbak Nisa melangkah mundur menjauhi tubuh Iqmal yang kini berada dalam dekapan ibunya. Mbak Sari meraung, menangisi putra semata wayangnya itu. Tidak apa-apa, Iqmal hanya pingsan, sudah tidak ada gangguan di tubuhnya. Kita doakan semoga Iqmal lekas sadar, terang Pak Ustadz setelah memeriksa Iqmal. Amin. Serempak kami semua mengamini doa Pak Ustadz. Azan zuhur berkumandang. Beberapa orang memutuskan untuk membubarkan diri, sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal. Begitu juga denganku. Pak Ustadz mengajakku untuk ikut berjamaah ke masjid. Dina meminta izin untuk tetap berada di rumah Mbak Sari, ikut menunggui kalau Iqmal tersadar nanti. Matahari sangat terik saat aku dan Pak Ustadz keluar dari masjid selesai menunaikan 4 rakaat wajib. Apa ada petunjuk baru Mas Dimas? Sesaat aku terdiam, mencerna pertanyaan Pak Ustadz. Soal almarhum Rian Mas, lanjut Pak Ustadz. Bukan aku tidak tahu maksud dari pertanyaan Pak Ustadz, tetapi aku bingung bagaimana harus memulai cerita tentang apa yang aku lihat di dalam mimpi. Anu Pak Ustadz, sepertinya seseorang yang sudah memeras jeruk nipis di atas bekas darah di tempat kecelakaan itu adalah Iqmal. Pak Ustadz mengangguk, tanpa ada sedikit pun raut terkejut di wajahnya. Baik, kalau begitu kita tunggu Iqmal sadar, kita dengar bersama penjelasan darinya, ucap Pak Ustadz. Baiklah Pak Ustadz, mari kita kembali ke rumah Mbak Sari Mas. Akhirnya aku dan Pak Ustadz memutuskan untuk segera kembali ke rumah Mbak Sari. Bukan hanya kami berdua, tapi ada beberapa bapak jamaah masjid Mas. Pak Ustadz, teriak Dina dari kejauhan. Tangannya melambai sembari berlari ke arah kami. Karena berlari terlalu kencang, Dina hampir saja terjatuh. Beruntung, kedua tanganku berhasil meraihnya sebelum tubuhnya tersungkur ke tanah. Ada apa Di? Tanyaku heran. Dina tersengal, nafasnya tidak beraturan, sampai beberapa kali ia terbatuk-batuk. Iqmal Mas. Iqmal kenapa? Sebesit rasa cemas menghampiri. Iqmal sudah sadar. Alhamdulillah, ucap kami serempak, tapi
Tapi kenapa deh? Dina tidak langsung menjawab. Ia nampak kebingungan. Kita lihat langsung saja ke sana, Mas, saran Pak Ustadz. Begas kami semua pergi ke rumah Mbak Sari untuk melihat kondisi Iqmal. Saat kami tiba, rupanya rumah Mbak Sari sudah ramai orang. Kami memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Saat Pak Ustadz mengucap salam, semua orang menjawab sembari memberi jalan. Iqmal nampak tengah terduduk di tempat yang sama. Matanya sayu, tatapannya kosong, dan mulutnya terus saja meracau. Maafin gue Rian, gue cuma iseng. Maafin gue Rian. Kalimat itu berulang-ulang terucap dari bibir Iqmal. Seperti orang linglung, Iqmal tidak menyahut saat dipanggil. Bagaimana ini Pak Ustadz? Tanya Mbak Sari. Air mata tidak berhenti menetes di pipi Mbak Sari. Bawakan air 1 gelas, titah Pak Ustadz. Tidak menunggu lama, seseorang memberikan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz nampak merapalkan doa pada segelas air yang ada di genggaman. Setelah itu, Pak Ustadz berjongkok di dekat Iqmal. Minum ini Iqmal, ucap Pak Ustadz sembari mengulurkan segelas air. Jangan lupa baca bismillah, lanjut Pak Ustadz. Karena Iqmal masih saja tidak merespon, akhirnya Mbak Sari yang membimbingnya. Bismillah, ucap Mbak Sari sembari meminumkan air kepada Iqmal. Jakun yang naik turun menandakan Iqmal berhasil meneguk air tersebut. Sesaat kemudian, Iqmal seperti mendapatkan kembali kesadarannya. Ia mengedarkan pandangan ke segala arah. Menatap heran kepada kami semua. Ibu Iqmal takut Bu. Seketika Iqmal menghambur ke dalam pelukan ibunya. Ceritakan kepada kami Iqmal, apa yang sudah kamu lakukan, pinta Pak Ustadz langsung pada inti masalah. Dengan takut-takut, akhirnya pengakuan itu meluncur dari mulut Iqmal. Mbak Sari menggeleng, seakan tidak percaya dengan kelakuan anaknya. Semua orang nampak geram dengan apa yang dilakukan oleh Iqmal Pisang. Tega sekali dia. Seru seseorang. Dasar anak bengal. Ucap salah seorang lagi. Sudah, yang penting Iqmal sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, sekarang semuanya bubar. Ucap Pak Ustadz. Dasar. Seru semua orang bersahut-sahutan sebelum akhirnya membubarkan diri. Kini hanya tinggal beberapa orang saja, termasuk aku dan Dina. Pak Ustadz menyarankan Iqmal untuk meminta maaf kepada keluarga Rian. Karena Bokna dan Mbak Misa sudah pulang, mereka belum mendengar pengakuan Iqmal. Apa mereka mau memaafkan saya Pak Ustadz? Tanya Iqmal sembari menunduk. Bokna orang yang baik dan bijaksana, saya yakin beliau mau memaafkan. Pak Ustadz coba menenangkan. Akhirnya, Iqmal setuju. Dengan diantar ibunya serta aku dan Pak Ustadz, ia akan mendatangi rumah Bokna dan Mbak Nisa. Setelah kamu mendapatkan maaf dari keluarga Rian, ada satu lagi yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu. Apa itu Pak Ustadz? Tanya Iqmal. Nanti, di rumah Rian akan saya jelaskan. Akhirnya, kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke rumah Rian. Di sepanjang perjalanan menuju rumah almarhum Rian, Iqmal nampak begitu gusar. Kepalanya tertunduk, dan sesekali ia meremas rambutnya dengan kasar. Mbak Sari beberapa kali nampak menepuk-nepuk pundak Iqmal, seakan ingin memberi dukungan. Walaupun sekilas, aku yang berjalan di belakang mereka bisa menangkap kecemasan di raut wajah Mbak Sari. Kita berdoa saja semoga Bokna dan Mbak Nisa mau memaafkan kamu Iqmal, ucap Pak Ustadz seakan mengerti kerisauan ibu dan anak ini. Amin Pak Ustadz, sahut Iqmal dan Mbak Sari sembari menoleh ke arah kami, aku dan Pak Ustadz. Tidak terasa, kami telah sampai di teras rumah Bokna. Beberapa kali kami menguluk salam, namun tidak ada jawaban. Mungkin sedang istirahat siang Pak Ustadz, ucapku. Apa kita pulang dulu saja? Nanti malam kita semua kembali lagi ke sini. Pak Ustadz memberi usul. Sesaat Iqmal dan Mbak Sari termenung, sampai akhirnya mereka mengangguk bersama. Saat kami berbalik untuk meninggalkan rumah Bokna, nampak sang tuan rumah baru saja datang dengan motornya. Setelah motor berhenti, Bokna yang dibonceng Mbak Sari seketika menuruni motor dan menghampiri kami. Assalamualaikum, ucap Bokna. Kami menjawab ulukan salam Bokna bersama-sama. Ada apa ini ramai-ramai? Mari masuk. Begitu ramah penyambutan Bokna kepada kami,
Seakan beliau sudah lupa atas perlakuan orang-orang di rumah Mbak Sari. Maafkan Iqmal Bulek Nisa. Tanpa diduga, Iqmal menyambar lutut Mbak Nisa yang kini berdiri di sisi Mbok Nah. Ia bersujud, meminta maaf. Ada apa ini? Tanya Mbak Nisa yang nampak begitu bingung. Belum juga menjawab pertanyaan Mbak Nisa, kini Iqmal berpindah memeluk dan mencium kaki Mbok Nah. Jangan begini nak, mari masuk, kita bicarakan di dalam, ajak Mbok Nah sembari mengangkat bahu Iqmal. Mbok Nah merangkul dan menggiring Iqmal masuk ke dalam rumah. Kami mengekor di belakang Mbok Nah. Setelah kami semua telah berada di dalam rumah, Mbok Nah mempersilakan kami semua untuk duduk. Ada apa ini sebenarnya? Mbok Nah mengulangi pertanyaannya. Jadi begini Mbok, maksud kedatangan kamu adalah untuk, biar saya saja Pak Ustadz. Iqmal menyela ucapan Pak Ustadz. Dengan terus terisak Iqmal mengakui kesalahannya dan menceritakan keisengannya terhadap almarhum Rian. Astagfirullah, seru Mbak Nisa dan Mbok Nah bersamaan. Mbak Nisa beranjak dari duduknya dan menghampiri Iqmal. Sebuah pukulan tak terhindarkan mendarat di pelipis sebelah kiri Iqmal. Apa salah Rian sama kamu Hari? Bukankah kalian berteman? Kenapa kamu tegar? Mbak Nisa tak bisa membendung amarahnya, hingga pukulan yang sama hendak ia layangkan. Kali ini, tangan keriput Mbok Nah berhasil mencekal lengan Mbak Nisa dan menahannya. Seperti yang dilakukan anaknya, kini Mbak Sari yang menyambar lutut Mbak Nisa dan memeluknya. Maafkan Iqmal Nis, maafkan. Mbak Sari terus memohon. Sudah, Nis sabar. Yang terpenting Iqmal sudah mengakui kesalahan dan menyesalinya, sekarang tinggal kita cari jalan keluarnya. Beruntung, Mbak Nisa mempunyai orang tua yang baik dan bijaksana seperti Mbok Nah. Akhirnya kami semua duduk ke tempat semula setelah Mbak Nisa mau menerima saran dari ibunya. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbok Nah. Bukan kita, tapi Iqmal yang harus menyelesaikannya. Kamu siap Iqmal? Tanya Pak Ustadz sembari menoleh ke arah Iqmal. Begitu juga kami, pandangan kami semua tertuju pada Iqmal. Iqmal bergeming. Bagaimana Iqmal? Apa kamu siap? Pak Ustadz mengulangi pertanyaannya, yang dijawab anggukan oleh Iqmal. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Tanya Iqmal. Malam nanti, selepas sisya kamu harus datangi tempat kecelakaan itu. Kamu bersihkan tempat yang kemarin kamu tetesin perasan jeruk nipis itu. Semua, jangan sampai ada yang terlewat. Baik Pak Ustadz, jawab Iqmal penuh kesungguhan. Nanti biar saya dan Mas Dimas yang akan menemani kamu. Aku hanya mengangguk mendengar ucapan Pak Ustadz. Semua orang setuju, walau awalnya Mbak Nisa sempat memaksa untuk ikut. Setelah tercapai kesepakatan kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pak Ustadz, Mbak Sari, dan Iqmal mendahuluiku. Saat hendak meninggalkan pekarangan rumah Mbok Nah, semilir angin dingin menerpa punggungku. Seketika bulu di sekujur tubuh meremang. Aku berbalik menatap rumah Mbok Nah. Dari pantulan kaca aku melihat sosok Rian tengah menatapku. Sabar Rian, sebentar lagi, aku berjanji akan membantumu menyelesaikan semua ini, batinku. Mas Dimas. Aku tersentak mendengar panggilan Pak Ustadz. Seketika aku menoleh. Mari, pulang, ajak Pak Ustadz. Aku mengangguk dan menghampiri Pak Ustadz. Sekali lagi, aku berbalik, sekilas menatap rumah Mbok Nah. Rian, sosoknya sudah menghilang. Hari sudah sore saat aku tiba di rumah. Saat aku memasuki pekarangan rumah, rupanya Dina tengah berdiri di teras rumah kami. Mau maghrib kok di luar G? Tanyaku. Nungguin Mas pulang, lah. Jadi gimana tadi di rumah Mbak Nisa Mas? Kita masuk dulu, yuk. Nanti di dalam Mas ceritain semuanya. Dina mengakor masuk ke dalam dan langsung ambil posisi duduk di sampingku. Cerita itu mengalir dengan lancar dari mulutku. Semua yang terjadi di rumah Mbak Nisa ku ceritakan kepada Dina. Dina nampak antusias mendengarkan ceritaku. Alhamdulillah, kalau Mbak Nisa dan Mbok Nah mau memaafkan Iqmal. Iya, iya. Nanti malam Mas sama Pak Ustadz mau nemenin Iqmal ke lokasi kecelakaan itu ya. Aku ikut ya Mas. Pinta Dina. Jangan deh, sebaiknya kamu di rumah saja, nggak ada perempuan yang ikut juga.
Walau sedikit merengut, akhirnya Dina mengerti dan mau tetap tinggal di rumah. Ya sudah Mas, mandi dulu ya. Dina mengangguk dan aku berlalu meninggalkan ia yang masih sedikit cemberut. Malam pun tiba. Aku duduk termenung di beranda rumah, memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Iqmal. Sebenarnya di balik keusilannya, Iqmal memiliki satu niat yang menurutnya baik. Iqmal ingin membuat arwah Rian gentayangan dan memburu pelaku yang sudah menabraknya. Meski akhirnya ia sendiri yang hampir celaka karena digentayangi arwah almarhum. Apapun itu alasan Iqmal, tindakannya sangat tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan. Dua motor yang memasuki pekarangan rumah membuyarkan lamunanku. Waktu yang dinanti telah tiba. Pak Ustadz dan Iqmal datang menjemputku. Ayo kita langsung berangkat Mas Dimas, sebelum malam semakin larut. Karena motorku masih ada di warung dekat tempat kecelakaan Rian, akhirnya aku membonceng Pak Ustadz. Iqmal melaju di depan, jiwa mudanya seakan sulit diimbangi oleh Pak Ustadz. Laju motor kami tertinggal lumayan jauh. Tidak banyak rintangan yang berarti, hanya kerusakan jalan dan minimnya penerangan membuat kami sulit mengendalikan laju motor. Sesekali motor kami hampir ambruk. Saat kami tiba di dekat gapura makan, Iqmal nampak berhenti menunggui kami. Kenapa berhenti Iqmal? Tanya Pak Ustadz. Saya ingin meminta maaf kepada almarhum Pak Ustadz, boleh kita ke makamnya dulu? Nanti saja Iqmal, selesaikan dulu tugasmu, pulangnya nanti kita mampir ke sini. Pak Ustadz memberi saran yang langsung disetujui oleh Iqmal. Iqmal kembali menstarter motornya. Saat motor Iqmal berjalan, aku melihat seseorang duduk di jok belakang motornya. Seketika aku merinding melihatnya. Karena takut, aku sedikit menarik baju Pak Ustadz dan menyembunyikan kepalaku di balik punggung beliau. Apa Mas Dimas melihatnya? Tanya Pak Ustadz. Aku mengangguk. Abaikan, pura-pura saja tidak melihat. Baik Pak Ustadz. Walau begitu, aku tetap tidak berani menatap ke arah punggung Iqmal. Sampai akhirnya kami sampai di tempat kejadian. Sebaiknya kita ke warung itu dulu Pak Ustadz. Iqmal, kita ke sana dulu. Pak Ustadz menunjuk warung yang aku maksud. Semoga ibu warungnya ada, biar aku bisa sekalian ambil motorku, ucapku dalam hati. Motor kami berhenti di halaman warung. Aku menuruni motor, begitu juga Pak Ustadz. Biar saya bantu, tawarku kepada Iqmal yang nampak kesusahan menurunkan ember air yang ia bawa. Aku mengambil ember berisi air dari tangan Iqmal agar ia bisa turun dari motornya. Beruntung ember itu memiliki penutup sehingga air yang ada di dalam tidak tumpah saat di perjalanan. Aku celingak-celinguk mencari sosok yang membonceng Iqmal, namun tak kutemui, entah kapan ia menghilang. Pintu warung terbuka menampilkan sosok pemiliknya. Assalamualaikum, Bu. Seperti kemarin, ibu warung menyambut dengan baik. Kami dipersilahkan untuk masuk. Pak Ustadz menyetujui. Di dalam Iqmal mendapat arahan dari Pak Ustadz. Tidak lupa, aku menceritakan penglihatanku tempo hari. Pak Ustadz dan Iqmal dengan senang hati akan membantuku mencari sesuatu yang almarhum ingin tunjukkan. Akhirnya, kami memutuskan untuk langsung melaksanakan apa yang menjadi tujuan kami. Dibimbing Pak Ustadz, Iqmal mengguyur setiap bekas bercak darah yang ia perasi jeruk nipis. Aku membekap mulutku saat sosok Rian muncul di tengah jalan tepat di hadapan Iqmal. Iqmal terus mengguyurkan air yang ada di ember. Sampai akhirnya air itu habis. Bayangan Rian perlahan memudar sampai akhirnya benar-benar menghilang. Sudah Iqmal? Tanya Pak Ustadz. Iqmal mengangguk. Kali ini tatapan Pak Ustadz beralih kepadaku. Pohon yang ada dalam mimpi Mas Dimas yang mana? Itu Pak Ustadz tunjukku. Bergegas kami bertiga mencari sesuatu yang bahkan kami belum ketahui wujudnya. Tanpa banyak bicara, kami menyibak setiap semak dan menyerotkan senter ke seluruh arah. Setelah waktu yang cukup lama, aku tak jua menemui apapun di sini. Ini apa Pak Ustadz? Tanya Iqmal sembari menunjukkan sesuatu di tangannya. Suara Iqmal menarik perhatian aku dan Pak Ustadz. Nampak seperti kalung kecil atau mungkin gelang, entah. Benda itu memiliki liantin berbentuk menyerupai rembulan. Masukkan ke sini saja Mas Iqmal. Siapa tahu ini bisa jadi petunjuk sekaligus barang bukti. Siapa pelaku tabrak lari itu
saran Pak Ustadz sembari memberikan sebuah kantung plastik transparan. Iqmal menuruti perintah Pak Ustadz, memasukkan temuannya ke dalam plastik yang Pak Ustadz dapatkan dari ibu warung. "Mari kita pulang," ajak Pak Ustadz. Tidak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu warung yang sudah mau direpotkan. "Kami pamit, Bu." Akhirnya kami bertiga mengendarai motor kami masing-masing. Sesuai permintaan Iqmal, kami menyempatkan untuk mendatangi makam almarhum. "Astagfirullah," seru kami bertiga bersamaan. Cahaya senter yang kami bawa menunjukkan hamparan makam Brian yang dipenuhi pohon kacang. "Baiknya kita bersihkan, dan jangan ceritakan ini kepada siapapun, jangan sampai hal semacam ini menjadi fitnah bagi almarhum dan keluarganya." "Baik Pak Ustadz." Setelah selesai membersihkan makam Brian, kami lanjut berdoa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. "Amin," ucap kami semua setelah Pak Ustadz mengakhiri doa. Sebelum beranjak, lirih aku mendengar Iqmal meminta maaf di atas pusara sahabatnya itu. Akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya aku saat sorot lampu motorku menangkap sebuah gambar dua tangkai bunga matahari yang merunduk layu pada sebuah mobil yang melintas. Mobil itu pelakunya Pak Ustadz, dia yang sudah menabrak Rian, seruku. Seketika raut wajah Iqmal dan Pak Ustadz berubah menjadi tegang. "Mas Dimas yakin?" tanya Pak Ustadz memastikan. "Sangat yakin Pak Ustadz." Tanpa menunggu aba-aba, Iqmal langsung melajukan motornya mengejar mobil tersebut. Mobil itu melaju sangat kencang, seolah tak terpengaruh jalanan yang rusak. "Iqmal, kejar dia Mas Dimas," gegas aku pun melajukan motorku secepat yang aku bisa. Berbagai pikiran menggangguku. "Mau apa orang itu? Ini kan jalan ke kampung kami?" tanyaku dalam hati. "Berak." Suara yang amat keras terdengar, seperti benda yang saling berbenturan. "Iqmal," seruku saat aku melihat motor Iqmal sudah dalam kondisi ambruk di tengah jalan. Gegas aku menghampiri Iqmal yang kini tengah meringis kesakitan. "Kejar dia Mas. Tolong, jangan sampai lolos." "Tapi kamu bagaimana?" "Aku enggak apa-apa Mas, cepat Mas. Cepat kejar mobil itu, aku mohon." Aku pun kembali melajukan motorku, walau kini mobil itu sudah hilang dari pandangan. Deru nafas yang memburu, seiring dengan laju motor yang kupacu kian kencang. Kini aku hampir sampai di jalan masuk desa. Saat aku menengok ke belakang, Pak Ustadz dan Iqmal sudah berhasil mengejarku. "Sudah hilang Pak Ustadz," terangku. Teriak Iqmal melupakan amarahnya. "Sabar Iqmal, kita pasti bisa mendapatkan pelakunya," ucap Pak Ustadz. Saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, mobil yang kami cari nampak terparkir di halaman rumah. Saat kami hendak mendekat, sebuah kegaduhan menghentikan langkah kami. Entah apa yang mereka ributkan di tengah malam seperti ini. Mungkinkah orang itu sudah mengakui kesalahannya? Iqmal yang tidak bisa mengendalikan diri, meringsek masuk ke dalam rumah. Bogem mentah sukses ia layangkan di wajah laki-laki yang kini tengah berdiri berhadapan dengan Mbak Nisa. "Iqmal!" pekik Mbak Nisa. Dengan beringas Iqmal menghajar laki-laki itu, meski ia sudah terkapar. Iqmal membuka paksa plastik dan melempar temuannya ke depan muka laki-laki itu. "Ini punyamu. Kamu pelaku tabrak lari itu kan? Kamu yang membuat Rian sahabatku mati. Kamu juga harus mati." Pukulan demi pukulan dilayangkan Iqmal, ia tak menghiraukan siapapun yang berusaha menghentikan aksinya. Mbak Nisa nampak tak percaya dengan penampakan yang ada di hadapannya. Dengan tangan bergetar ia memungut leontin yang dilempar oleh Iqmal. Mulutnya bergetar hingga akhirnya sebuah jeritan mengagetkan kami semua. Begitu juga Mbokna, beliau menangis. Mbak Nisa perlahan membuka leontin itu, menutup mulutnya dengan tangan kanan. Air mata bercucuran di pipinya. "Kamu tanya kemana anakmu ini?" tanya Mbak Nisa sembari menunjukkan foto yang ada di dalam leontin. "Nampak seorang ayah muda tengah menggendong bayi ini. Dia sudah kamu bunuh." Dengan susah payah, laki-laki itu bangkit dan mencengkeram pundak Mbak Nisa. "Apa maksudmu?" Begitu juga Mbokna, beliau menangis. Mbak Nisa perlahan membuka leontin itu, menutup mulutnya dengan tangan kanan. Air mata bercucuran di pipinya. "Anak laki-laki yang kamu tabrak itu Rian, anakmu.
Dia meninggal gara-gara kamu. Dasar bapak biadab, teriak Mbak Nisa sebelum jatuh pingsan. Sebaiknya, Pak Santoso bertanggung jawab Pak, ucap Pak Ustadz yang memang mengenal sosok ayah dari almarhum. Selain Pak Ustadz, tidak ada yang mampu bersuara. Kami sibuk mencerna apa yang tengah terjadi. Keributan ini memancing kerumunan warga yang penasaran. Bahkan saat polisi datang menjemput Pak Santoso, semua orang menjadikan ini sebagai tontonan. Dina yang juga ikut datang seketika memelukku. Kasihan Rian mah, ucapnya dengan tangis. Hujatan demi hujatan keluar dari mulut warga. Bahkan beberapa orang melempari Pak Santoso dengan batu. Mbak Nisa dengan mata nanah menatap kepergian Pak Santoso. Begitu juga dengan Mbok Nawi yang ada di sisi Mbak Nisa. Saat aku hendak mengalihkan pandangan, aku terpaku dengan kemunculan Rian di samping Mbok Na. Dia tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku sebelum akhirnya menghilang. Tenanglah Rian, semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu semasa hidup dan menerima semua amal ibadahmu. Amin, ucapku dalam hati.